Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 0901145010. Di sini saya akan menjalankan program PPL di mana saya harus mengajar dengan materi Kingdom Monera. Ya, berikut video dari saya, silahkan menyaksikan. Kita belajar bareng-bareng ya. Masih ada hubungannya dengan pembelajaran kita kemarin karena hasil UTS kalian itu masih gimana? Cukup masih di bawah lah gitu. Belum sekarang, makanya pada hari ini kita akan mengulas sedikitnya gitu. Mengulas lebih dari sana lagi agar kalian paham tentang Kingdom Monera ini. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, baiknya kita melakukan atau berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan, kelas Ismail dibimbing doanya. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita langsung aja ya. Buku siapin, catatan siapin. Jadi kita agak mengulas kembali gitu. Mungkin kalian di materi sudah paham semua. Ya, sama dari Kingdom Monera ini diwajibkan kalian menulis tanda kompetensi, yaitu memiliki prinsip-prinsip bahwa kelompok makhluk hidup. Kompetensi dalam ini mendeskripsikan ciri-ciri Archaebacteria serta Cyanobacteria ya, serta peranannya bagi kehidupan. Ini dekatolnya ada 4. Langsung aja ya. Ya. Pertama kali menemukan semua makhluk hidup yang sifatnya mikroorganisme, baik virus, Kingdom Monera, dan bakteri itu diawali dengan si bapak biologi kan? Iya, yang pertama kali menemukan alat mikroskop. Ya, itu fungsinya untuk melihat kasat mata. Diawali dengan si Antonini, bakteri pelajari. Nah, ya, sebelum kita masuki lebih dalam lagi Monera itu apa sih yang dimaksud dengan Kingdom Monera ini gitu? Siapa yang mau speak up? Nanti dapat nilai. Kingdom Monera. Ayo. Bakteri atau Eubacteria, Archaebacteria, dan Cyanobacteria atau Cyanobacteria atau ganggang hijau. Nah, Kingdom Monera ini apa? Semua dibahas dalam Kingdom Monera. Ya, bagus. Nama siapa? Iya, nama Badarina. Kelompok organisme ya bersel tunggal atau prokaryotik artinya apa? Memiliki itulah ciri umum dari Kingdom Monera ini. Ada 3 pembahasan. Pertama bakteri, Archaebacteria, Cyanobacteria atau Cyanobacteria. Klasifikasi. Pertama, ada yang masih kurang mengerti? Kan kita ini kelas balik kan, gitu. Pertama, kita membahas
bakteri atau eubacteria dengan archaebacteria. Secara struktur tubuhnya sama, ya, tapi dia ada perbedaan di bagian mana? Dinding selnya ya. Jadi kalau si bakteria ini mempunyai yang namanya peptidoglycan, yaitu gabungan antara senyawa apa? Gabungan antara senyawa protein dan apa? Ayo. Karbohidrat gitu. Jadi kalau si bakteria dia memiliki yang namanya peptidoglycan. Kalau si archaebacteria ini tidak memiliki peptidoglycan. Tapi secara struktur sama gitu. Cuma perbedaannya di sini gitu. Terus apa lagi? Ribosom prokaryotik. Sama, dia juga sama. Ribosom prokaryotik tidak mempunyai membran, selaput atau ya gitu yang menyelimuti si inti selnya. Terus hidup secara autotrof atau heterotrof si bakteri. Kalau si archaebacteria, iya itu habitatnya ya. Kalau ini cara dia mencari makannya, autotrof dan heterotrof ini. Hidup di tempat yang ekstrim si archaebacteria ini. Si bakteria ini hidupnya di mana ya? Di mana-mana, di udara ada, dalam tubuh kita ada, di tempat. Pokoknya dia kosmopolit, di mana dia ada gitu. Artinya kosmopolit di mana-mana hidup. Kita lanjut ya. Ya, sudah kemarin ini gambarnya secara mikroskopik gitu. Ini hasilnya. Nah, ini struktur dari si bakteri. Ada yang namanya dinding sel, kapsul, nukleoid atau muatan materi genetik, sitoplasma, ribosom, flagella, pili. Di buku kalian ada kan? Tinggal dibaca, dipahami lagi gitu. Fungsinya ada? Ada. Lanjut aja ya. Oke, lanjut. Reproduksinya sudah mengerti? Sudah? Yakin? Di mana yang belum mengerti? Transformasi kita bahas dari seksual ya. Aseksual dia pembelahan biner ya. Pembelahan biner itu pembelahan langsung. Jadi dua seperti ini. Ya. Sehingga dia memiliki struktur yang sama dengan yang satunya gitu. Dari induknya sama pula gitu. Kalau yang namanya seksual dibagi tiga kan, transformasi, transduksi, dan konjugasi. Transformasi itu apa? Iya, pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lainnya. Ini contoh gambarnya. Ya, dipaham? Belum pahamnya di sebelah mananya? Kayak gimana? Iya, sama aja maksudnya. Jadi mungkin di bumi aksaranya pun sama, beda pula gitu. Jadi kita ambil aja persamaan. Jadi pemindahan materi genetik satu ke materi genetik bakteri yang lain ya. Itu aja ya. Ya, setuju dengan PPT saya aja ya. Nah, pemindahan materi genetik dari bakteri yang satu ke bakteri yang lain. Contohnya ini donor, bakteri donor atau lysis ini merupakan bakteri yang mentransfer materi genetiknya ya berupa DNA itu. Nih, penerima ini merupakan bakteri di mana yang menerima si materi genetik dari si donor itu. Jadi seperti itu terus gitu. Itu yang disebut transformasi. Ngerti nggak? Atau masih belum paham? Belum. Di mana yang belum paham? Ulang lagi. Iya, jadi gini, misalkan di sini ada donor bakteri yang
mentransfer materi genetiknya kan dari kan tadi pengertiannya materi genetik yang satu pindah ke bakteri materi genetik yang lainnya kan gitu. Nah, ini kita umpamakan materi yang pendonornya, penyumbangnya ya, penyumbang materi genetiknya berupa DNA-nya. Nah, ketika dia melepaskan materi genetiknya itu akan berhamburan keluar kan, otomatis ya kan, materi genetiknya. Ketika dia sudah berhamburan keluar, si penerima ini bakteri yang lainnya menempel gitu, materi genetiknya menempel, dan sehingga materi genetiknya ini menjadi materi genetik si bakteri penerima itu. Pemindahan materi genetik bakteri satu ke bakteri yang lainnya, ya paham ya? Ya, sehingga jadi rekombinan yang baru. Ini sudah terjadi transfer genetik dari si bakteri donor ini. Ini bakteri yang barunya. Kayak gitu. Ya? Paham? Terus apa lagi? Transduksi. Pemindahan materi genetik. Ini kurang paham atau kurang? Ya, di sini pemindahan materi genetik dari atau dengan bantuan si virus ya. Ingat kemarin materi kita yang daur lisis itu sama seperti itu. Tapi mungkin kemarin ada yang menanyakan gitu. Di sini ambigu, Pak, kalau daur lisis kan si bakterinya hancur kan? Ya kan? Tapi di sini memang hancur, tapi ada beberapa bakteri yang tahan terhadap si virusnya ini. Jadi ada satu jenis bakteri, dia bisa membuat semacam kista. Kista itu penebalan inti dari si bakterinya itu kan, bakteri punya inti kan. Nah, jadi si intinya itu dia bisa menebal sehingga dia bisa tahan terhadap infeksi si virus kayak gitu. Jadinya mungkin hanya jenis tertentu yang bisa mentransfer genetik lewat virus, tidak semua bakteri, karena bakteriophage kan virusnya dia menghancurkan bakteri kan. Nah, ada jenis bakteri yang bisa menebalkan inti atau bisa disebut dengan kista. Itu baik, demikian video sekilas saya mengajar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.